Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para pembina Yayasan Yanasira beserta dengan Dewan Pengawasnya juga, Ketua RW beserta dengan jajaran dan Bapak Ketua RT, Ketua Yayasan Yanasira beserta dengan seluruh jajarannya, dan semua yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini, khususnya yang dapat SK. Saya ucapkan selamat, semoga bisa menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ngomong-ngomong SK, saya juga sedang nunggu SK. SK saya SK hamba orang, jadi hamba yang soleh. Mau, tapi ada syarat. Syaratnya meninggal. Melihat ibunya ketawa, SK-nya mau, meninggalnya enggak. Jadi 50%. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat 50%, tidak sepakat 50%. Yang menariknya adalah tema yang diberikan, disuruh bicara tentang masalah bagaimana sebuah organisasi khususnya dalam rangka pengelolaan masjid bisa lebih efektif. Kira-kira seperti itu. Saya kalau bicara masjid itu selalu teringat satu ayat. Dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat begini. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapakah orang yang paling zalim, kata Allah. Allah menggunakan kata zalim. Siapakah yang paling zalim dibandingkan orang yang kemudian menghalangi masjid agar nama Allah tidak lagi disebut di dalamnya. Wasa'a fi kharabiha, bahkan dia kemudian berusaha untuk menghancurkan masjid tersebut. Itu menarik tuh ayat itu. Siapakah yang paling zalim dari orang yang melarang nama Allah disebut di dalamnya, lalu dia berusaha untuk menghancurkan masjid Allah. Lalu saya ingat sebuah hadis Nabi ketika baca ayat ini. Hadisnya kita hafal kan? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama. Waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad din, maka telah menghancurkan agama. Ada satu fenomena menarik dari ayat dan hadis itu ketika kita tarik korelasinya, bahwa kalau bicara konteks kemasjidan itu ternyata yang paling utama itu adalah memakmurkan masjid. Lalu memori saya tuh terbang ke musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bilang begini. Ya'ti 'alan nasi zamanun la ya'ti zamanun 'alan nasi zamanun hatta yatabahan nasu fil masajid. Akhir zaman itu tidak akan tiba kepada umat Nabi kecuali orang-orang sudah mulai bermegah-megahan di urusan masjid. Itu hadisnya begitu. Bayangannya kemudian hadis ini bicara apa sih sebenarnya?
Kok bicara bermegah-megahan? Lalu Jabir bin Abdullah itu kemudian bicara ternyata di dalam Sahih Bukhari terkait dengan hadis ini. Beliau menjelaskan, jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi, tapi penjelasannya juga dilakukan oleh sahabat Nabi. Jabir mengatakan begini, yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Yang dimaksud mereka bermegah-megahan di masjid itu artinya mereka bangun masjid ini dengan indah, mereka bangun peralatannya dengan mewah, semua kelengkapannya ada, kemudian la ya'murunaha illa qalila, tapi mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja. Ternyata itu tuh. Jadi kalau hari ini melihat masjidnya megah, yang sholat cuma satu saf, maka apa yang dikatakan Nabi itu sudah terjadi. Pertanyaannya kemudian jadi sederhana. Siapa yang pertama paling bertanggung jawab terkait dengan kemakmuran masjid? Jika fenomena itu terjadi di masjid, maka siapa yang paling pertama sekali bertanggung jawab? Saya mengatakan dua. Ya, satu DKM-nya, artinya pengurus masjid seluruhannya, mulai dari pembina, pengawas sampai yang jaga parkir, semuanya bertanggung jawab. Yang kedua, Pak RW kena juga, Pak, maaf, berserta jajarannya, karena di lingkungan beliau. Baru kemudian cipratannya ke masyarakat secara umum. Nah, itu konsekuensi, karena kan ada tanggung jawab, pasti ada pertanggungjawaban, kan gitu kan? Ada tanggung jawab, ada pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Nah, fenomena memakmurkan masjid menjadi masalah bagi pengurus. Ketika pengurus jarang ke masjid. Ya. Baik untuk sholat ataupun untuk memakmurkannya melalui berbagai macam program dan kegiatan. Oh, saya nggak punya waktu, Ustaz. Ya, kita pahami. Kan nggak mungkin lah setiap hari kita bisa ke masjid. Tetapi mesti harus ada pembagian waktu. Disitulah namanya kelengkapan pengurus saling berbagi. Misalkan di pengurus pengaturan sholat, misalkan pengaturan imam, misalkan ada 3 pengurusnya, yang satu nggak bisa hadir atau 2 nggak bisa hadir, maka mereka saling ngeroker, ini yang hari ini sampai hari ini kamu yang jaga, supaya memastikan kemakmuran itu terjadi. Pak, di Jabodetabek itu ada masjid sangat mewah, nggak perlu kita sebut ya, Bapak paham. Tapi tingkatan orang yang sholat di situ 5 waktu itu bisa dihitung dengan jari. Ini masjid kita ini kalah jauh, kalau urusan megahnya, nggak ada apa-apanya. Ternyata orang masyarakat sekitar itu berat masuk. Kenapa? Karena selain ngambil karcis masuk, ada karcis parkir lagi, 2 kali bayarnya. Untuk orang awam, orang-orang kecil biasa itu agak berat. Sehingga banyak orang yang nggak mau milih sholat di situ. Lalu saya teringat hadis Nabi tadi yang bermegah-megahan dengan masjid dan tidak memakmurkan. Bukan berarti bangun masjid bagus itu nggak boleh. Tapi membangun masjid yang bagus tidak diikuti dengan memakmurkan, itu tanda akhir zaman. Tanda kiamat sudah dekat. Tanda kiamat sudah dekat. Nah, efektivitas dari kepengurusan masjid itu bisa dilihat dari persatuan. Saya sering membahasakannya begini. Karena begini, Pak, saya sebelum sering datang ke Masjid Al-Hidayah itu beberapa kali keliling ke masjid-masjid, saya sering melihat ada konflik di dalam masjid. Sering sekali saya lihat konflik dalam masjid. Lalu saya petakan permasalahan apa saja yang ada di dalam masjid. Pertama sekali saya berhubungan dengan satu masjid, itu pertama sekali dalam sejarah saya mengamati masjid-masjid di Jabodetabek itu, yang saya tahu, yang pertama sekali itu adalah ributnya pengurus tua dengan pengurus muda. Pengurus muda ingin menggantikan pengurus tua nggak mau digantikan oleh pengurus muda, ribut. Yang menarik ini saya katakan menarik. Menariknya apa? Itu berakhir di kantor polisi. Nggak perlu disebut masjidnya.
berakhir di kantor, sudah ada laporan ke polisi. Nah, ada lagi di masjid itu ribut antara pengurus satu bagian dengan bagian yang lain, tarik menarik, bikin acara. Misalkan begini, bagian dakwah ingin ngambil hall masjid untuk bikin dakwah. Di saat yang sama bagian yang lain itu bikin acara juga di situ, rebutan. Enggak, kamu akhirnya meribut. Rebutan acara, ribut. Ternyata menariknya, hal-hal yang sepele ternyata bisa membuat masalah di masjid itu runyam, hal sepele. Dan itu terjadi, ada masjid yang terjadi, bukan masjid kita. Ada lagi konflik yang terjadi antar pengurus itu, kalau tadi antar kepengurusan, sekarang antar lembaga di dalam pengurus. Contoh misalkan, terkait dengan pemberangkatan haji misalkan, karena di situ ada BPIH. BPIH itu kan biasanya yang haji lewat Kementerian Agama itu kan biasanya dibina di BPIH masjid. Kita belum ada ya di sini ya. Nah, mungkin itu bisa diprioritaskan untuk bangun BPIH di masjid. Itu tujuannya untuk haji reguler. Jadi memang itu yayasan yang nanti bisa didaftarkan ke Kementerian Agama, pembinaannya di masjid sendiri, nggak usah kemana-mana. Jadi nanti setelah daftar Kementerian Agama lewat BPIH kita, tapi memang harus ada izin dari Kementerian Agama. Biasanya di masjid-masjid itu sudah ada BPIH, mungkin bisa difikirkan ke depan. Kalau tadi disampaikan oleh Ketua Pembina bahwa kita bisa saja ke depan ada lembaga baru, nah mungkin BPIH itu bisa dijadikan sebagai target. Karena di sini kita juga ada yang daftar Kementerian Agama kan. Nah, jadi nggak perlu bimbingan jauh-jauh, bisa bimbingan di sini. Saya lihat parkir juga lewas tuh, bisa bikin Ka'bah. Bukan Ka'bah beneran tapi ya. Bisa bikin Ka'bah untuk latihan. Nah, karena ada juga Ka'bah yang beneran yang nandingi Ka'bah Mekah, adanya di Iran. Itu ditawafin oleh orang-orang Iran itu. Bagi mereka mentawaf tawaf di Ka'bah yang ada di Iran itu lebih baik daripada tawaf di Ka'bah yang ada di Makkah. Ini orang-orang Syiah ya. Itu kacau juga itu. Bisa tuh seperti itu. Nah, ada perebutan terkait dengan BPIH. Tentu karena ada masalah keuangan. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Pembina bahwa kita di kepengurusan itu bicara pahala, bukan bicara piala. Bicara pahala bukan bicara piala. Karena tidak ada gaji dan tidak komersial tadi disampaikan oleh beliau. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat efektivitas supaya persatuan ini terjaga. Apapun sistem yang mau dibuat, saya selalu menentang kalau hanya bicara pada sistem, karena Islam itu melihat sangat perfect. Islam itu melihat, misalkan saya ambil contoh saja, kita kan bicara masalah hutang kan, kita berhutang ke orang lain, kita katakan orang yang berhutang harus membayar, tapi jarang ada kajian yang membahas orang yang ngasih hutang. Jarang kan? Jarang kan ada kajian, biasanya yang dibahas orang yang berhutang, yang ngasih hutang nggak dibahas. Padahal Al-Quran bicara dua-dua. Yang ngutang dibahas, yang ngasih hutang juga dibahas. Dibahas dua-duanya. Contoh misalkan di dalam urusan ngasih hutang itu Al-Quran mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau misalkan yang bayar hutang nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup. Karena ada juga orang bilang nggak sanggup tapi motor nambah. Nah, itu bukan nggak sanggup namanya. Benar-benar nggak sanggup, fanadhiratun ila maisarah, beri kemudahan. Caranya bagaimana? Tangguhkan. Bikin adendum kalau bahasa kontrak hari ini. Beri waktu tambahan. Kalau benar-benar tidak mampu. Kalau nggak sanggup juga, ada kalimat sambungannya wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahkan itu, hutang itu kamu sedekahkan, nggak usah bayar lagi. Itu lebih baik bagi kamu seandainya kamu mengetahui, kata Allah. Itu kan jarang dibahas itu. Jarang sekali dibahas. Yang dibahas bayar hutang saja.
Contoh misalkan dibahas terkait dengan orang yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tahu nggak? Juga ada hadis yang mengatakan peminta-peminta itu akan datang di hari kiamat tanpa daging, tulang doang datangnya. Kayak skeleton gitu. Nggak ada daging. Itu dibahas dua-duanya. Memberi bagus, minta-minta juga tidak bagus. Tetapi persoalan kita adalah, ini persoalan kita. Kita sering sekali ngambil dalil orang lain. Ini masalahnya. Problem kita tuh suka ngambil dalil orang lain. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, itu dalilnya orang kaya. Nggak boleh dipakai oleh orang miskin. Karena kalau orang miskin pakai dalil itu, kerjanya malas. Karena kerjaan dia ya nakutin orang kaya. Awas lo ya, tangan nggak baik lo ya. Ternyata karena nggak apa, tanganmu di bawah terus, padahal kaya. Nah, kerjanya nakutin orang kaya, akhirnya malas terus. Sebaliknya, orang yang minta-minta akan datang di hari kiamat tanpa daging, itu bukan dalilnya orang kaya, itu dalilnya orang miskin. Kalau dipakai oleh orang kaya, kerjaannya pelit, selamanya pelit. Lu minta-minta ya, mau nggak ada daging lu. Kan begitu kan kita nakut-nakutin orang kalau minta-minta. Kenapa? Karena kita pakai dalilnya orang miskin. Di basis keluarga juga sama. Kenapa suka ribut suami dengan istri? Karena suami pakai dalil istri pakai dalil suami. Ketuker makanya. Yang lucunya suami ketika pakai dalil istri lupa dalil sendiri, istri ketika pakai dalil suami lupa dalil sendiri. Itu luar biasa itu. Itu problem kita tuh di rumah tangga atau di rumah tangga. Contoh misalkan laki-laki, kalau misalkan perempuannya banyak ngomong misalkan di rumah tangga, itu emosian, cepat sekali emosi. Padahal memang hakikat perempuan itu yang ngomong. Makanya kenapa yang jadi guru pada saat anak-anak masih kecil disebut dengan al-madrasatul ula, sekolah pertama, itu bukan bapak, ibu. Kenapa? Karena yang suka ngomong ibu. Bapak itu lebih diam. Nah sekarang bapak-bapaknya banyak ngomong, ibunya diam, kan kacau. Kacau. Yang paling menarik lagi, sebaliknya, ada bapak-bapak sibuk ngurusin istri. Masak, cuci pakaian, istrinya tiktokan. Jadi hal sepele. Dia mengatakan ke saya, kerja istri itu nggak banyak di rumah tangga, tenang. Kerjanya cuma taat sama Allah dan taat sama suami itu aja. Jadi nggak ada kewajiban ibu masak, cuci baju, itu nggak ada. Karena cuma kalau disuruh, karena taat suami disuruh masak, ya ibu masak. Disuruh cuci baju ya, cuci baju gitu ya Pak ya. Oh Paknya senyum. Tadi merasa dia. Tapi maksud saya begini. Ada porsi kita masing-masing yang nggak boleh diambil. Contoh misalkan, pendidikan anak masih kecil itu milik ibu bukan milik ayah. Kalau itu dibebankan ke ayah, salah ngambil dalil. Tapi ketika anak sudah besar, jangan suruh ibunya yang didik, itu tanggung jawab ayah. Yang ngafalin Al-Quran, yang ngajarin ilmu agama, itu bukan lagi emaknya, itu ibunya, itu ayahnya. Tapi kita sebaliknya, ayah hanya mikir nafkah, ibu hanya mikir ngurusin baju, cuci baju, dan seterusnya. Yang padahal urusan nyuci baju itu bisa dilakukan oleh ayah dan juga oleh ibu. Tanggung jawab kita ini amburadul, kacau balau. Nah, hubungan antara lembaga juga begitu, nggak boleh kacau balau. Tidak peduli program siapa itu. Contoh misalkan MTH bikin program. Semua lembaga di Al-Hidayah itu wajib menolong MTH. Nggak peduli. Kenapa? Karena itu bukan program pribadi. Begitu juga misalkan Syariah Center bikin acara, KLC bikin acara, Remaja Masjid bikin acara, yang lain wajib merasa itu programnya, bukan program salah satu lembaga Al-Hidayah. Kalau ini tidak terjadi, runtuh masjid,
Makanya nggak pernah sukses memakmurkan masjid, itu nggak pernah sukses. Kita kadang-kadang bayang, kenapa pengajian yang hadir cuma 20 orang, padahal pengurusnya aja udah 60 misalkan. Tapi yang hadir 20. Dan pengurusnya berarti sebagian besar nggak hadir. Bagaimana mungkin mengajak orang lain? Pengurusnya aja nggak hadir. Itu tanggung jawab. Karena yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan kemakmuran masjid itu bukan orang biasa, pengurusnya dulu. Oh Ustaz, saya nggak sempat. Ada uzur tidak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, memang ingin menghindar, di situ jadi problem. Ada tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan pemimpin itu ada amanah, dan amanah itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi yang diurus di rumah Allah, bukan rumah kita. Kita pulang minum kopi Pak, tumpah kopinya. Atau ibu misalkan nggak nyapu. Kira-kira ketika suami tumpah kopi, ibu marah nggak? Minimal kesel. Ibu-ibu kalau misalkan bapaknya pulang belum, rumahnya masih amburadul, bapaknya mesti kesel. Padahal itu rumah nggak menjamin kita ke surga dalam urusan hal yang jika dikaitkan dengan masjid. Tapi ketika bicara masjid, salah sedikit ada konsekuensi untuk akhirat. Nah kalau ini bisa diatasi oleh semua pengurus, insya Allah masalah kemakmuran itu nggak usah difikirkan. Saya jamin 100%. Saya yakin 100%. Terakhir, saya ini usulan. Perlu dilakukan studi banding untuk pengurus. Kenapa kita tidak bisa berpikir sendiri tanpa melihat orang yang sudah berhasil sebagai pembanding? Keilmuan hatta di universitas itu ada namanya penelitian. Penelitian itu salah satu modelnya adalah mencari bentuk dari orang yang telah berhasil, dikaji. Saya usulkan misalkan Joko Karian itu salah satu masjid yang bukan hanya di dalam negeri sekarang namanya, tapi juga bahkan sudah sampai ke Malaysia terkenalnya keberhasilan program-programnya. Yang kedua di Jabodetabek itu Masjid Bintaro sektor berapa tuh? Sektor 6 yang besar, Masjid Raya Bintaro itu. Itu juga bahkan sudah bikin kafe Pak, gede di depannya. Gede sekali. Dan programnya luar biasa. Pengajiannya dari subuh sampai malam hari, setiap hari. Pengajiannya nggak berhenti. Kalau kita kan masih ada selang-selingnya. Ini nggak, pengajian subuhnya ada, zuhurnya ada, asarnya ada, pada maghribnya ada. Kayaknya pada isya yang tidak ada. Karena pada isya itu sudah sedikit orang. Sudah saingan sama Istiqlal. Istiqlal itu pengajian dari pagi sampai maghrib. Hanya pada isya nggak ada karena di tengah kota jadi tidak ada orang. Setiap hari, tidak ada hari libur. Setiap hari. Tentu pengajian yang dikelola sebegitu besar, mesti harus ada dua. Satu pendanaan, funding, yang kedua peserta. Kan nggak mungkin ustadznya ngomong dengan kamera kalau nggak ada orang. Ya dong. Dan saya hadir satu kali di waktu maghrib. Subhanallah, orangnya itu sampai keluar Pak. Sampai keluar yang hadir. Sampai keluar. Lalu saya membayangkan masjid kita Al-Hidayah. Bisa nggak Al-Hidayah melakukan itu? Saya membayangkan sangat bisa. Bukan nggak bisa, sangat bisa. Kenapa kita belum bisa seberhasil mereka? Mungkin satu hal kita perlu studi banding untuk melihat apa yang mereka lakukan. Kita perlu pertanyakan. Lalu kemudian yang baik kita adopsi. Yang kedua, mungkin tidak semua kita serius untuk menggerakkan. Hanya sebagian kita saja. Itu juga satu problem. Yang mana saya tidak tahu. Itu harus menjadi evaluasi kita bagaimana rumah Allah kita ini gede. Karena saya lihat ini rumahnya banyak sekali di sekitar kita. Banyak sekali. Nah, ada yang menarik Pak. Ada yang menarik. Saya bacakan satu ayat untuk memotivasi. Kata Allah dalam Al-Quran. Ini di surah At-Taubah ayat 18. Kata Allah begini. Innama ya'muru masajidallah
Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, termasuk di dalamnya orang yang mengajak memakmurkan masjid. Karena orang yang mengajak akan kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan orang yang melakukan kebaikan tanpa mengurangi kebaikan orang yang melakukan. Hadis man sanna sunnatan hasanah, hadis Imam Bukhari. Barang siapa yang memakmurkan masjid, termasuk yang menyuruh orang untuk memakmurkan masjid atau mengajak orang memakmurkan masjid, man amana billah, satu mesti dia orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, takut dan beriman datangnya pada saat dia akan disidang nanti di hari akhir. Wa aqamas shalah, dia pasti menegakkan salat. Artinya kalau urusan salat dia nggak malas. Karena orang yang malas salat itu di dalam Al-Quran disebut munafik. Orang malas salat disebut munafik. Jadi munafik itu bukan hanya berbicara berdusta, enggak, itu hadis yang menyebut begitu. Kalau Al-Quran menyebut munafik itu orang yang malas salat. Yang di surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka kalau bangkit untuk salat malesnya minta ampun. Itu orang munafik itu dalam Al-Quran. Al-Quran munafik itu orang malas salat. Wa ataz zakah, orang yang menunaikan zakat. Yang paling menarik ini, walam yakhsha illallah, dia tidak punya ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Menarik, ada dua pola dalam Al-Quran ketika bicara tentang takut. Ini yang penting nih. Satu kata khaufun, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan dan juga tidak ada kesedihan. Yang satu lagi kata khasyah, itu juga takut. Pertanyaannya, apa beda khaufun dengan khasyah di dalam Al-Quran? Kata khaufun itu adalah ketakutan karena adanya ancaman, adanya sesuatu yang dikhawatirkan, ada sesuatu yang membuat kita itu kalau misalkan berhadapan dengan hal itu kita pasti kalah. Itu namanya khaufun. Tapi tingkat ketakutan yang paling tinggi dalam bahasa Arab disebut dengan khasyah. Khasyah itu takut karena yang ditakuti itu bersifat agung. Bukan bersifat menakutkan, tapi bersifat mulia, agung. Karena orang sangat mulia dan agung, kita takut. Jadi takutnya bukan karena diancam, takut karena kita malu. Itu khasyah namanya. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang mengajak memakmurkan masjid dalam Al-Quran itu sudah punya sifat khasyah itu. Sifat takut yang paling tinggi kepada Allah. Itu jaminan. Itu jaminan Allah itu. Jaminan Allah bagi orang yang memakmurkan masjid dan mengajak orang memakmurkan masjid, itu jaminan Allah itu. Dia dapat fungsi ketakutan, tapi ketakutan dia kepada Allah pada tingkat tertinggi. Pertanyaannya, adakah pahalasan bagi ketakutan yang paling tinggi kecuali surga? Tentu tidak ada. Hanya surga yang pantas. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga saja mereka menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa ayatnya ditutup dengan kata petunjuk? Banyak orang yang lari dari hal itu. Mereka tahu konsekuensi memakmurkan masjid, tapi mereka nggak dapat petunjuk. Memakmurkan masjid dan mengajak orang memakmurkan masjid itu segitu hebatnya. Maka Allah berharap fa'asa ayyakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Oh, andaikan saja, semoga saja mereka itu benar-benar orang yang dapat petunjuk, sehingga benar-benar memahami ayat ini, benar-benar memahami janji Allah ini. Dan itu kenyataannya. Nah, terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap supaya masjid kita semakin hari semakin makmur. Kemakmuran masjid bukan ditandai dengan makin bertambahnya hiasan di dalam masjid. Kemakmuran masjid ditandai semakin banyaknya saf yang bertambah. Kemakmuran masjid ditandai dengan makin banyaknya orang yang hadir di majelis taklim. Kemakmuran masjid ditandai dengan makin banyaknya program-program keagamaan yang dibuat di masjid. Bukan hanya sekedar untuk menjadi magnet menarik orang ke masjid, tapi juga bisa bermanfaat kepada kaum muslimin sehingga terbangun hubungan emosional. Ingat, Rasulullah di Madinah sebelum bangun apapun, namun nggak bangun apapun,
Ketika datang ke Madinah, bangunan pertama pemersatu yang dibangun oleh Nabi yang menjadi sentral kaum muslimin adalah masjid. Bukan Islamic Center, bukan rumah sekolah, bukan perpustakaan, tapi masjid yang dibangun oleh Nabi. Itu sentral. Jadi masjid harus menjadi sentral persatuan, sentral pengabdian, sentral pemakmuran, sentral usaha kerja keras kita untuk dunia dan akhirat itu ya masjid. Seperti itu. Semoga insya Allah semua orang yang ada di masjid ini kemudian ditetapkan oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tercatat oleh Allah termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid dan mengajak kaum muslimin untuk memakmurkan masjid. Kalau kita yang menjaga masjid, harapannya kita juga ingin meninggal di dalam masjid. Saya dulu di Al-Azhar, Pak, Syekh saya ngomong begini, kamu itu dekat sekali dengan kematianmu dimanapun kamu aktivitas yang kamu lakukan. Kamu seorang pelacur, kemungkinan mati di tempat pelacuran lebih besar. Kalau kamu mainnya di jalan, besar kemungkinan matinya di jalan. Kalau kamu cuma diem saja di rumah, besar kemungkinan matinya di rumah. Kalau kamu sering ke masjid, besar kemungkinan juga matinya di masjid. Itu dulu nasihat dari Syekh kami di Al-Azhar. Kenapa? Karena Allah menetapkan akhir hidupnya dengan apa yang dia usahakan. Semoga kita semua termasuk dicatat oleh Allah yang mendapatkan keistimewaan itu. Amin ya rabbal alamin. Kita bermohon kepada Allah semoga apa yang kita bicarakan ini bukan untuk menyakiti hati siapapun, bukan untuk menyindir siapapun, tapi sebagai pengingat. Kami yang menyampaikan juga buat kami sendiri. Yang paling utama khususnya dan bagi yang mendengar tentu saja karena adinun nasihat, agama itu nasihat, dan ini menjadi jalan supaya Allah kemudian membuka pintu barakahnya kepada kita, diberinya taufik, diberikan kita hidayah, bahkan semua hal dalam kehidupan kita, rezeki, jabatan, keluarga, pekerjaan, semuanya dijaga oleh Allah dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رحمتك ونسألك هدايتك ونسألك توفيقك يا رب العالمين اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا قياما إلا قبلته ولا صياما إلا جزيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان